Frankenstein, mitos atau fakta? Frankenstein, sesosok makhluk yang namanya diambil dari ilmuwan yang nyiptain dia, Victor Frankenstein. Makhluk ini tercipta dari gabungan beberapa bagian manusia yang udah meninggal, kemudian dihidupin dengan bantuan arus listrik. Jadi bagian tubuh beberapa mayat, misalnya tangannya, kakinya, kepalanya itu digabung-gabungin jadi satu dan dialirin listrik. Hidup deh, jadi suatu makhluk baru. Nah, cerita ini berawal dari seorang penjelajah yang bernama Robert Walton yang lagi berekspedisi di sekitar Arktik, Kutub Utara sekitar tahun 1700-an. Tiba-tiba dia ngelihat seseorang yang duduk di atas es ditemenin sama satu anjing. Penampilannya kayak bukan penduduk asli yang biasa tinggal di daerah sekitar situ. Orang asing itu mirip sama orang Eropa. Akhirnya, awak kapal nyuruh orang itu buat naik ke kapal dan ngenalin ke Robert Walton yang adalah pemimpin ekspedisi itu. Robert nanya ke orang ini, "Lu ngapain bro di kutub sendirian?" Orang itu jawab, "Aku di sini karena lagi nyari seseorang." Salah satu awak kapal nyeletuk kalau beberapa waktu yang lalu dia sempat ngeliat ada seseorang naik kereta salju. Orang asing itu mikir, mungkin itu dia orang yang gue cari. Nah, dia pun ceritain kisahnya ke para awak kapal dan alasan kenapa dia bisa berada di situ. Jadi, namanya adalah Victor. Dia lahir di Jenewa, Swiss, dari keluarga terhormat di sana. Pas umurnya 5 tahun, dia diajak buat ngelakuin perjalanan melintasi perbatasan Italia. Di situ dia nginep selama seminggu di daerah sekitar Danau Como yang terletak di Italia Utara. Keluarganya seneng banget ngunjungin daerah-daerah orang yang kurang beruntung buat mendidik Victor supaya dia bisa pakai privilege-nya buat membantu sesama yang membutuhkan. Nah, ini baru patut dicontoh, bukan pamer-pamer. Ketika memasuki salah satu pemukiman orang-orang yang kurang beruntung, dia ngeliat seseorang anak perempuan kecil yang beda banget dari kebanyakan anak-anak di sekitar situ. Rambut anak-anak di sekitar situ umumnya warna hitam, tapi gadis kecil itu blonde. Warna keemasan yang sangat cerah, matanya biru, penampilannya sangat mempesona. Ibunya Victor nanya, siapa anak perempuan itu? Nenek tua yang ngerawat gadis kecil itu pun nyeritain kisahnya. Jadi anak perempuan itu lahir dari ibu berdarah Jerman, tapi sayangnya meninggal pas ngelahirin dia. Ayahnya pun pergi ke medan perang, tapi nggak diketahui nasibnya, apakah masih hidup atau udah meninggal. Akhirnya harta keluarga gadis kecil itu disita dan dia jadi pengemis di jalan. Ketemu sama si nenek, dirawat deh, diangkat jadi anak. Karena kasihan, emaknya Victor mengadopsi anak perempuan itu. Namanya Elizabeth Lavenza dan dia jadi saudari tiri Victor. Mereka tumbuh barengan di beberapa tempat sebelum akhirnya menetap di Bellerive, Swiss. Elizabeth suka banget sama puisi dan sering nulis puisi tentang keindahan alam. Sedangkan Victor orangnya sering penasaran akan sesuatu. Dia ngabisin waktunya buat baca buku di perpustakaan keluarganya dan pengen tahu secara detail tentang keadaan di sekelilingnya. Hidupnya Victor bisa dibilang beruntung. Dia dikelilingin teman dan keluarga yang sayang sama dia. Tapi itu semua berubah pas mamanya meninggal dan dia masuk kuliah di Universitas Ingolstadt, Jerman. Pas Victor masuk kuliah, rasa hausnya akan ilmu pengetahuan jadi tak terkendali. Dengan bantuan profesornya, Victor pengen nguasain seluruh ilmu sains. Dia mati-matian fokus belajar sampai dia di posisi dia tuh pengen ngerti apa itu kehidupan dan gimana caranya menciptakan kehidupan. Awalnya Victor nyoba eksperimen buat gerakin bagian tubuh makhluk hidup yang udah mati. Dan itu berhasil. Jadi Victor pengen yang lebih. Dia pengen menciptakan seorang manusia. Victor jadiin kamar tidurnya sebagai laboratorium eksperimen dan ngumpulin bagian-bagian tubuh manusia yang bisa dia temuin dari kuburan terdekat. Dia pun bereksperimen menciptakan manusia selama hampir setahun.
Dia nggak peduli sama sekali sama kesehatannya, dan dia terus bereksperimen. Dia ambis banget, pengen bisa nyiptain manusia. Setelah sekian lama mati-matian berusaha, eksperimen Victor akhirnya selesai. Dia berhasil nyatuin bagian-bagian tubuh orang mati menjadi satu bagian utuh, dan terciptalah suatu makhluk baru. Makhluk itu punya mata yang serem, tapi mukanya lumayan. Pas Victor nyoba menghidupkan ciptaannya itu, Victor malah ketakutan karena penampilan makhluk ciptaannya sendiri. Dan dia nganggep kalau eksperimennya ini gagal total. Udah kecapean banget, dia pun istirahat dan ketiduran. Pas bangun, dia kaget karena ada seseorang yang lagi berdiri di samping tempat tidurnya. Mulutnya terbuka dan tatapannya tajam ke arah Victor. Tidak lain tidak bukan, itu adalah hasil ciptaannya yang tadi. Karena kaget, akhirnya dia kabur dari kamarnya dan keluar ke jalanan kota buat nenangin diri. Dia yang bikin, dia yang shock sendiri. Kocik. Victor. Udah muter-muter nih keliling kota, akhirnya Victor berhenti di sebuah penginapan. Gak disangka dia ketemu sama Clerval, teman masa kecilnya. Taunya Clerval emang sengaja datang ke kota itu buat nemuin Victor karena dia khawatir. Juga keluarga Victor udah lama gak dengar kabar dia. Clerval juga bawa surat dari Elizabeth, saudari angkat Victor. Elizabeth khawatir banget sama keadaan dia yang gak ada kabar selama bertahun-tahun. Dan mereka berdua pun balik ke apartemennya Victor. Tapi Victor nih masih ketakutan. Dia takut kalau monster buatannya tuh masih ada di ruangan itu. Tapi untungnya monster itu tuh udah pergi. Victor lega banget. Saking leganya, sampai-sampai Victor pingsan karena kecapean. Clerval ngerawat Victor di apartemennya selama beberapa bulan sampai Victor benar-benar sembuh. Setelah sembuh, Victor kepikiran sama surat yang dikirimin Elizabeth yang minta dia buat pulang. Karena Victor agak ngerasa stres sama kehidupan kuliahnya, apalagi setelah eksperimennya yang dia rasa gagal itu, Victor mutusin, kayaknya mendingan gue balik ke rumah deh. Pas dia mau cabut, sayangnya cuaca nggak mendukung nih. Di tahun 1700-an, mobil tuh belum ada, dan kereta api menuju Swiss juga belum ada. Jadi orang zaman dulu kalau mau pergi dan perjalanannya jauh, mereka biasanya pakai kereta kuda. Sayangnya hal ini sangat bergantung sama cuaca. Karena cuaca nggak mendukung, Victor tertahan selama beberapa bulan sebelum akhirnya bisa pulang ke kampungnya di Jenewa. Pas itu dia dapat surat dari bapaknya yang bilang kalau adiknya William baru aja meninggal dengan cara dibunuh. FYI nih, Victor sempat punya adik laki-laki sebelum ibunya meninggal. Bapaknya juga kasih tahu kalau Elizabeth gak berhenti nyalahin dirinya sendiri atas kematian William ini. Elizabeth pikir kalau kematian William disebabin karena Elizabeth kasih William sebuah liontin antik dan gara-gara itulah William dibunuh sama perampok. Begitu tahu semua ini, Victor mutusin buat cepat-cepat pulang ke kampung halamannya. Tapi karena cuacanya buruk, di dalam perjalanan Victor beristirahat karena ada badai. Nah ini nih yang agak creepy nih. Pas dia istirahat, dia sekelibat kayak ngelihat sebuah siluet yang bentuknya mirip kayak monster ciptaannya. Makhluk itu berdiri di antara pepohonan. Victor kepikiran mungkin aja monster itu yang bunuh William adiknya. Singkat cerita, pas Victor sampai di kampung halamannya, dia ketemu sama Elizabeth. Ternyata liontin William yang dikira hilang itu ada di tangan Justin. Justin ini siapa? Justin ini adalah semacam anak angkat kedua dari keluarga Frankenstein. Ini keluarga emang hobi banget ngangkat anak ya. Tugasnya Justin di rumah itu mirip-mirip sama asisten rumah tangga. Nah, karena liontin itu ada di tangan Justin, maka dia dituduh sebagai pembunuh William. Dalam hatinya si Victor Frankenstein, dia yakin kalau Justin gak bersalah. Tapi gak mungkin dong dia kasih tahu semua anggota keluarganya. Kayak, kalian semua tahu gak? Gue habis bikin monster. Kali aja dia yang bunuh adik gue. Gak mungkin gitu dong. Jadi ya dia gak bisa ceritain. Akhirnya Justin dipaksa mengakui perbuatannya dan dia pun dihukum mati. Kasian ya. Padahal Victor tahu Justin tuh gak salah, tapi Victor lebih memilih diam daripada ketahuan udah bikin monster. Victor. Karena rasa bersalahnya ini, beberapa waktu kemudian Victor coba mendaki Mount Blanc yang merupakan bagian dari pegunungan Alpen buat healing. Di dalam pendakian itu gak sengaja dia ketemu sama monster hasil ciptaannya
dan dia kasih tahu Victor tentang apa yang terjadi abis Victor lari ninggalin dia. Jadi dulu pas Victor shock terus lari, monster itu berkeliaran di hutan dan coba pelajarin segala macam hal. Karena kan monster itu nggak tahu apa-apa ya. Dia mempelajari cara bikin api, masak, dan belajar ngomong. Gak taunya, monster itu juga cerdas kayak Victor. Karena makanan di hutan menipis, akhirnya monster itu cari makanan di perkampungan. Tapi orang-orang ketakutan lihat penampilannya dan kadang mereka ngelemparin si monster pakai batu. Kasian ya. Dari zaman dulu sampai sekarang manusia ini selalu ngejudge pakai fisik. Akhirnya karena perlakuan masyarakat, monster itu menghindari perkampungan dan berlindung di sebuah pondok punya kakek yang gak bisa ngeliat atau tunanetra. Kakek ini punya 2 anak. Monster ini kan kesepian dan pengen berteman sama si kakek tunanetra ini. Jadi setiap anak kakek itu keluar, monster ini masuk dan nongkrong sama sang kakek. Tapi suatu hari monster itu tuh ketahuan sama anaknya kakek dan akhirnya dikejar sambil dilempari batu. Karena udah kesel banget dia sering gak dianggap, akhirnya dia bakar rumah kakek itu. Tapi tentu aja kakek dan 2 anaknya udah kabur duluan. Habis itu kebetulan dia ketemu sama William Frankenstein, adik dari Victor Frankenstein. Karena dia udah kesel banget sama Victor yang nyiptain dia ke dunia yang menurut dia kejam, akhirnya dia bunuh si William. Terus dia menjebak Justin sebagai pembunuhnya. Itulah kisahnya sampai dia ketemu sama Victor di pegunungan. Dia pun minta Victor buatin pasangan supaya dia gak kesepian. Si Victor nolak dong. Tapi si monster ngomong lagi, gue jadi jahat kan juga karena elu yang ninggalin gue. Sampai akhirnya gue dijahatin sama semua orang yang gue temuin. Monster itu bilang kalau misalnya dia punya pasangan, maka akan ada yang ngerti perasaannya. Dan mungkin monster itu gak akan berbuat jahat lagi. Kalau Victor nolak, maka monster itu bakalan bunuh semua keluarga dan teman-teman Victor. Ya udah, mau gak mau dia bikin. Tapi tiba-tiba Victor kepikiran, apakah dengan dia bikinin monster itu pasangan, monster itu bisa berubah menjadi lebih baik? Gimana kalau misalnya Victor malah bikin 2 monster yang jahat? Jadi dia mengurungkan niatnya. Hal ini bikin monster itu makin marah. Keesokan harinya, sahabat Victor yang namanya Clerval ditemukan meninggal dan Victor dijadiin tersangka. Tapi kemudian dia dibebasin setelah bapaknya datang dan nyuruh dia pulang buat nikah sama Elizabeth, saudari angkatnya. What? Victor nikah deh sama Elizabeth dan monster itu pun muncul lagi. Monster itu bunuh Elizabeth dan akhirnya Victor gak tinggal diam lagi. Dia pun ngejar monster itu sampai ke kutub utara di mana dia akhirnya ketemu sama Robert Walton dan ceritain kisahnya ini. Balik ke awal tadi, pas Victor selesai menceritakan kisahnya ini, tiba-tiba kapal ekspedisi Walton terjebak di perairan es. Walton gak punya pilihan lain dan mutusin buat balik. Di tengah perjalanan, Victor akhirnya meninggal dan monster itu muncul di kapal buat kasih penghormatan terakhir. Gak kayak yang kita kira nih, kematian Victor ternyata gak bikin monster itu seneng. Justru malah sebaliknya, dia sedih banget ditinggalin sama penciptanya. Abis itu, sang monster lompat dari jendela kapal dan hilang di dalam kegelapan malam. Finish. Ceritanya berakhir sampai di sini. Yang tadi itu cerita dari novel Frankenstein The Modern Prometheus, karya Mary Shelley di tahun 1818. Novel ini rumornya jadi novel science fiction pertama di dunia. Kabarnya Mary Shelley nulis kisah ini karena dapat tantangan buat nulis kisah horor dari temennya sewaktu kejadian meletusnya Gunung Tambora di NTB tahun 1815. Lebih jelasnya kalian cek ya kisahnya di Google. Kesuksesan novel itu menginspirasi beberapa film dengan judul yang sama. Penggambaran Frankenstein yang kita kenal sekarang itu berasal dari film Frankenstein tahun 1931. Walaupun cerita Frankenstein murni berasal dari cerita Mary Shelley, tapi rumornya Mary Shelley ini terinspirasi dari kejadian nyata. Nah, selama beberapa dekade sebelum novel Mary Shelley diterbitin, para ilmuwan masa itu udah ngelakuin eksperimen nyata buat nyoba menghidupkan kembali orang yang meninggal pakai kekuatan listrik. Tahun 1780, seorang ilmuwan Italia yang namanya Luigi Galvani secara nggak sengaja gerakin kaki katak yang udah terpotong pakai aliran listrik statis. Jadi kaki katak yang udah terpisah dari badannya itu tuh bergerak.
Galvani nyatain kalau di dalam otot makhluk hidup terdapat cairan tertentu yang apabila diberi aliran listrik maka akan menghasilkan pergerakan otot. Nah, dari eksperimen itu lahirlah istilah galvanisme. Setelah itu, eksperimen ini diterusin sama keponakan Galvani, Giovanni Aldini. Pada 18 Januari 1803, seorang pria bernama George Foster dihukum gantung setelah menenggelamkan anak dan istrinya di kanal. Mayat Foster kemudian diserahin ke Giovanni Aldini buat dijadiin eksperimen. Giovanni ngalirin arus listrik ke tubuh Foster kayak yang dilakuin pamannya dulu. Pada percobaan pertama, Giovanni masang elektroda di telinga mayat itu dan ngalirin listrik ke kepala Foster. Gak disangka sebelah mata Foster terbuka dan rahangnya bergetar mengerikan. Pada percobaan kedua, tangan kanan Foster keangkat sedikit dan tubuhnya juga sedikit bergerak. Setelah eksperimen itu, Giovanni jadi bahan gibah ilmuwan kota London. Nah, selain Giovanni, ada juga Andrew Urey yang nyoba ngelakuin eksperimen mirip-mirip gitu ke hampir semua mayat yang dihukum gantung. Eksperimen Andrew ini dilakuin di depan umum dan lebih mirip aksi freak show ya. Yang nonton kayaknya psikopat semua. Terus abad ke-20, ilmuwan Soviet juga nyoba eksperimen ini. Tahun 1934, ilmuwan Soviet yang bernama Sergei Bryukhanenko nyiptain autojector, jantung buatan yang mompa darah. Awalnya Sergei ngelakuin eksperimen ini ke anjing. Karena sedikit berhasil, dia pengen nyobain ke manusia asli. Lalu dipilihlah seorang manusia yang baru aja bunuh diri buat dijadiin percobaan. Para ilmuwan membedah arteri manusia malang itu dan disambunginlah ke alat autojector. Autojector kemudian mengalirkan darah ke tubuh manusia itu. Lama-kelamaan tubuh manusia itu hangat dan akhirnya timbul suara kecil dari mulutnya. Matanya pun terbuka dan menatap tajam ke arah para ilmuwan. Dan karena ketakutan, para ilmuwan langsung mematikan autojector itu. Wah, serem ya, tapi menarik. Itulah beberapa percobaan galvanisme yang dilakuin orang zaman dulu yang menginspirasi kisah terkenal Frankenstein. Oke, itu dia tadi cerita tentang Frankenstein sampai ke kisah nyata, eksperimen-eksperimen terhadap manusia dan juga hewan. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, please do correct me if I'm wrong di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau nonton video aku yang lainnya, boleh cek playlist karena udah aku kategoriin semuanya di situ. Kali aja yang kalian request, udah aku buatin videonya sebelumnya. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!